Mohon penjelasan Nabiya. Sebelum beliau menjelaskan kepada para jemaah yang belum mengirimkan kertas pertanyaan, silakan kirim ke depan sehingga nanti kami bisa bacakan di depan. Terima kasih. Silakan Nabiya. Kalau ingin selamat di akhirat, harus bersih dari dosa. Layado Bapak Ibu yang bersih dari dosa. Termasuk ambo, kami bukan hamba yang bersih dari dosa. Berarti yang pertama nak masuk kategori apa? Dan kedua apa tadi? Kenal Allah. Kenal Allah. Lai kenal Allah. Kenal Allah itu ada 4 jenisnya, 4 tingkat. Pertama, kenal nama. Lah kenal nama Allah. Allah itu punya nama 99, disebut Al-Asma'al Husna. Lai pernah belajar? Lai tahu maknanya? Lai faham maksudnya? Kalau enggak, berarti belum kenal nama Allah. Semakin faham nama, semakin tinggi derajat di sisi Allah. Yang tahu kawan awak, misalnya kamu menyontoh orang dakes lah, Pak Letkol Firdaus ko, ambo panggil udah. Sebab dulu kami mengaji sama-sama, kami panggilnya udah. Walaupunnya di kantor dia panggil apa? Pas kami ke rumahnya, dia dipanggil ayah atau apa udah? Ayah, ya. Ayah Sianu. Kemudian di kantornya, tugasnya di kantor misalnya bagian A, dan gelarnya aduh sarjana alam gaib SAG. Mohon maaf, biar gagas deh. Kalau kami kan enggak, hanya dokter. Kalau SAG kan tahu jualan gaib. Tahu jo beliau, bahkan tahu jo bahasa beliau, tahu jo rumah-rumahnya, tahu jo gala-galanya ketika masuk ketek, tahu namanya, gelar-gelarnya, berarti sangat dekat dengan beliau. Ya nah, awak kenal jo orang ini, kinilah jadi pejabat misalnya, tapi awak tahu nama keteknya, di jalan awak panggil nama keteknya, lain menolehnya dah, pasti nolehnya. Kita panggil Buya, itu banyak orang macam lihat sebanyak aku Buya, tapi panggil nama keteknya, pasti kemudian melihat, oh gitu. Semakin kenal dengan seseorang, maka semakin kenal nama-namanya. Jadi ma'rifatullah itu dimulai dengan ma'rifat nama, mengenal nama Allah. Jadi kaji ma'rifat itu sederhana, tapi dia orang awam mengalah ke surau-surau itu, ya, tingginya kejima, gilo aku. Orang hanya ingin sedang menikmati satu nama di surau-surau suluk itu, yang hanya satu nama yang mau dinikmati, yaitu nama Alif Lam Lam Ha, Allah. Itu saja yang diulang. Itu tanya ke buya-buya. Setelah ini kita kajian di Taram, kami mensyaratkan ke pengurus, tolong hadirkan Buya Angkumudo Sawir. Walaupun tadi siang ketemu di Almanah. Apa sebab kami kenal beliau, namanya sangat harum. Dari umur 20 tahun sudah rajin mengajarkan zikir dan mengamalkannya setiap malam. Tanya ke beliau, 50 tahun lebih belajar zikir dan mengajarkan zikir. Apa yang diajarkan? Lafaz Allah, tidak lebih. Tapi dengan itu beliau Allah muliakan. Kata beliau tadi, dek gara-gara kaji ustad di YouTube, Bananda, dek gara-gara kajian Anda di YouTube, lah marasai ambo, marasai ba'ala bu ya, ambo lah 15 malam, ndak lalu. Baru beritu bu ya, setiap malam ada tamu ingin belajar nama Allah.
Itu kecek beliau. Kira-kira kami salah atau benar? Beliau letih tapi senang. Beliau lelah tapi bahagia. Seharusnya orang kurang lelok 15 hari oyong. Lihat ada bahasa oyong nah. Goyang nih Pak. Tapi beliau tidak pernah kami lihat goyang. Stabil. Sebab dari umur beliau 20, kini umur 70-an. Sudah biasa berzikir malam hari. Ketika orang tidur beliau zikrullah. Hanya ingin mencicipi satu nama, Allah. Itu ya. Cuma beliau metodenya ada dua. Ada kan metode jahar, zikirnya keras, la ilaha illallah. Bentuk orang tadi tahlil. Jangan-jangan murid Buya tuh. Buya Angku Mudo Sawir. Buya yang setelah tua pun masih dipanggil Mudo. Angku Mudo Sawir. Yo ya kan? Baun-baunnya ke situ. Bapak Ibu yang melekan Allah, semakin kenal kita dengan seseorang, semakin tahu nama keteknya, nama galanya, kampungnya, namanya di kampungnya, gelar-gelarnya ketikanya sekolah. Lengkap tuh. Kita senang nggak dikenal sama orang? Senang ya? Maka banyak orang pengen viral ya. Nggak senang pakai viral itu Pak. Ya, yang berhak viral itu cuma Allah. Tapi menyuruh pun nggak boleh, sebab yang maha tasuruh tu al-batin cuma Allah. Maka kita bukan Abdul Viral, bukan pula Abdul Tasuruh. Kita bukan hamba Allah yang ingin viral, bukan pula hamba Allah yang ingin tasuruh. Kita hamba Allah yang maha zahir, maha nyata, maha viral. Kita hamba Allah yang maha tasuruh. Kalau Allah berkehendak kita Allah masyhurkan di langit di bumi, kita ridha. Jika Allah berkehendak kita disembunyikan, kita pun ridha. Bapak Ibu yang bukan Allah, Imam Asy'ari dihujat di zamannya. Sampai kini masih dihujat. Bahkan dipalsukan sejarahnya dek kawan. Apa kata kawan? Imam Asy'ari masa hidupnya 3 periode. Bentuk 3 periode presiden loh nak. Periode pertama Mu'tazilah, kedua Kullabiyah. Kullabiyah itu akidah yang kita pakai gini katanya. Yang ketiga adalah akidah Salafi. Nah, bila ada kali Salafi. Nah? Padahal kata Salafiyah, akidah Salafiyah baru dirumuskan oleh Asy'ari, oleh Ibnu Taimiyah di tahun 700-an. Beliau wafat tahun 728. Imam Asy'ari wafat 324. Berapa abad? Wafat beliau 324. Akidah Salafi baru muncul setelah tahun 700. Karena Ibnu Taimiyah yang merumuskan 3 tauhid wafat tahun 728. Itulah tanda aneh. Mungkin Imam Asy'ari ikut Ibnu Taimiyah. Mungkin Imam Asy'ari ikut akidah orang yang belum lahir. Mungkin. Tak ada mungkin. Bah kira-kira. Nah, kembali ke yang tadi. Ada yang nomor 3. Kalau tidak pakar wak di nama Allah, ada nomor 3. Punya orang dalam. Kira nepotisme akhirat kau berlaku di dunia anak boleh. Nepotisme akhirat disebut syafaat. Apa arti syafaat? Bantuan yang dilipat gandakan. Seharusnya dihisap, tidak jadi dihisap. Seharusnya ditimbang, tidak jadi ditimbang. Seharusnya disiksa, diringankan siksaan, atau dibebaskan dari siksaan. Jadi nanti ada orang masuk neraka, tidak terbakar-bakar Pak. Bingung lo malaikat zamaniyah. Ya Allah, makhluk apakah ini? Herannya. Kiranya orang itu dulu pernah berzikir sebatang tubuhnya menyebut nama Allah.
Di dalam hadis Nabi, hadis Abu Daud tersebutkan satu doa yang kini disalahgunakan. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama dengan namanya, tidak ada yang akan menyakitinya baik di langit atau di bumi, hatta sampai ke neraka. Jadi itu ada yang kelewat situ. Ya. Biasanya kalau ada orang hendak dimasukkan ke dalam neraka, Allah sidang dulu, bedah dadanya, ada nggak kalimah Allah di kalbunya. Kalau enggak, baru dimasukkan ke penjara bernama neraka. Tapi lain orang surangku, bisa menyurakkan, menyembunyikan kalimah dalam dirinya. Dicampaklah masuk neraka. Masuk neraka apa jadi? Karena Allah mengatakan siapa bersama namanya tidak ada yang akan menyakitinya. Akhirnya dapat syafaat namo, syafaat asma Allah. Jadi kalau kita menabung nama Allah dalam kalbu setiap hari, ditabung tuh nama Allah tuh, jangan nasi jo yang ditabung jadi nya, ya. Tapi kalau nama Allah ditabung jadi nur, mengalir di darah, tersimpan di tulang. Makanya bumi senang menerima orang yang meninggalnya dalam lafaz la ilaha illallah, nya dapat syafaat la ilaha illallah. Itu bumi langsung ambil, langsung ditelan bumi. Lain kalau enggak, mungkin ditolak sama bumi. Itu syafaat namu. Jadi wak belajar asma dapat syafaat gitu. Tapi masalahnya kasia kita belajar, pasti belajar kepada seorang guru, betul nggak? Mungkin nggak belajar nama Allah lewat kitab. Masalahnya siapa mengajar kitab tuh? Kami didebat oleh orang yang mengatakan kita hanya boleh ikut Quran, sunnah pun tidak boleh, karena sunnah masih campur tangan imam. Sunnah itu pasti ada guru, kita nggak boleh berguru ke manusia. Itu kami tanya, apa bisa baca Quran? Bisa. Baca ropak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nama itu. Siapa yang mengajarkan apa? Mengeja bacaan bismillah. Lah nak bisa jawab. Apa den? Itu guru apa itu? Berarti apa berguru baca Quran? Kalau membaca lafaz Quran berguru, masa memahami mana Quran tidak berguru? Masa memahami yang punya nama Allah Rahman Rahim tidak berguru? Guru itulah jawaban nomor 3. Backing orang dalam. Syafaat guru. Guru itu dapat syafaat dan bisa memberi syafaat karena ilmunya terhubung bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung wak mengaku, langsung saja kepada Allah dan Rasul. Nanti Rasulullah bertanya, dari mana aku? Maka aku ngaku, ikut aku. Mana buktinya? Kalau ada orang mengaku kambo, Buya, ambo anak Buya, itu apa tanya? Dari amak nan kabarah. Itu itunya Pak. Oh si anu, ndak ada bini dan itu punya anak angku. Berarti angku itu anak palsu. Mungkin arazina lain. So arazina niko masih cie. Kira-kira model itu. Ada orang mengaku Habib zuriat Rasulullah. Juga membuktikannya. Siapa apa engkau? Maka dijawablah oleh Habib itu nanti di akhirat. Aku bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin Ali bin. Itu jelas. Oh berarti cucuku. Kalau mengaku kini kami ikut manhaj Rasulullah. Nanti Nabi tanya, siapa guru engkau? Sebab Nabi mengatakan setiap kelompok dari 73 itu masuk neraka illa firqah wahidah. Siapakah yang wahidah yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabatku. Kenapa Nabi tidak mencukupkan aku? Karena tidak semua orang bertemu denganku. Maka bertemu dengan sahabatku cukup. Itu namanya sanad, silsilah. Jadi Bapak Ibu, perbanyak guru, nanti tambah banyak syafaat.
Itu jawaban nomor 3 ya. Selanjutnya dalam surat Asy-Syura ayat 88 yang artinya hari yang tiada berguna harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Yang kedua, apa yang disembah, siapa yang menyembah di dalam sholat. Mohon penjelasan kami. Yang pertama itu tidak pertanyaan, coba menyebutkan ayat. Menyebutkan kaitannya. Surat Zukhruf, begitu juga satu ayat sebelum ayat kursi itu menyebutkan hal yang sama. Ya, begitu juga di akhir surat Luqman menyebutkan yang sama. Ya, bahwa di akhirat nanti tidak ada yang dapat memberi syafaat. Syafaat secara nasab. Itu. Mungkin maksud apa? Di Quran kok ditiadakan syafaat kan gitu. Itu ayat belum selesai. Di surat yang lain ada lafaz yang lain. Ada lafaz yang lain. Disebutkan dalam beberapa ayat misalnya wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Surat Tur. Baca nanti surat Tur, Pak. Di situ bab syafaat. Orang-orang beriman dan siapa yang mengikuti mereka, wattaba'athum dzurriyyatuhum, di antara zuriat mereka biiman. Jadi password dari syafaat itu adalah iman. Pakai ayat kursi lebih gampang. Coba baca ayat kursi, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Coba kita terjemah. Siapakah yang memberi syafaat di sisinya? Man, kalau di belakangnya ada illa, maka man jumma berubah artinya dengan tidakkah atau adakah. Tidak adalah orang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali biiznih, kecuali diizinkan Allah. Berarti kan ada kecualinya. Dek kawan, kajilun sampai ke bab illa. Illa itu bahasa Arab artinya mustasna. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis. Illa dikeluarkan sekelompok. Samo. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali siapa-siapa yang diizinkannya. Siapa yang dapat izin? Nabi menjawab di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bacalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang kini belajar Sahih Bukhari Muslim pun mungkin saya cek 2 hadis saja yang cocok dengan belum. Ya. Hadis kullu bid'atin kan ada loh di Sahih Bukhari. Lihat ada hadis kullu bid'atin dolalah di Sahih Bukhari kan ada. Di Sahih Bukhari disebutkan apa kata Nabi? Nanti di akhirat semua nabi pun butuh syafaatku. Jika datang para nabi membawa umatnya, maka aku berdoa kepada Allah lalu sujud. Saat aku sujud Allah berkalam, Ishfa tu syaffa. Itu di Sahih Bukhari itu. Berilah pertolongan syafaat. Engkau sekarang diizinkan memberi syafaat. Itu Sahih Bukhari itu. Ada pula di Sahih Muslim Kitabul Iman, bab mengenai iman. Berarti ada. Bahkan di Sahih Muslim disebutkan syafaat itu ada dari malaikat, dari orang soleh, dan kemudian syafaat ketika orang beramal, syafaat Quran ya. Itu bisa. Jadi syafaat itu banyak. Ayat yang ada tadi itu bukan meniadakan syafaat. Ayat itu sedang meniadakan ketergantungan kita dengan makhluk. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya, Allah itu nur langit dan bumi. Allah beserta kamu di mana kamu berada. Mohon penjelasan Amin. Surat An-Nur itu ya 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Apa terjemahannya?
Allah lah cahaya langit dan bumi. Apa maksud itu? Lai bisa orang hidup tanpa cahaya? Apakah bisa pohon tumbuh tanpa cahaya? Bisa nak? Maka nur bisa berarti sumber kehidupan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah sumber kehidupan langit dan bumi. Itu satu makna. Ada makna lain? Ada. Nabi berdoa, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku nur. Apa arti nur tadi? Ambo bertanya ke Bapak Ibu, apa arti cahayo? Ma cahayo tu? Cahayo, makini cahayo. Lain nampak cahayo? Lampu nampak tak? Apa perbedaan antara lampu dan cahayo? Beda matahari je cahaya matahari ada nak? Tando-tando ada cahayo kita bisa melihat. Jadi ketika kita bisa melihat berarti ada cahayo. Maka makna dari cahayo itu adalah tadi sumber kehidupan, kini jo cahayo tuak melihat. Berarti apa arti cahayo itu? Cahaya itu sesuatu atau alat atau media yang membuat manusia bisa melihat alam sekitarnya. Kini ada cahaya tak? Aduh, saya nampak ambo. Muku ambo nak datang ke bapak ibu, atau mata ibu bapak nak datang kamu, atau tidak kedua-duanya. Dek ada cahaya, maka cahaya itu menghantarkan gambar nan di muka. Nampaklah di kita gini. Ya. Jadi nur itu bisa berarti suatu alat supaya kita bisa melihat. Maka nur dibagi dua. Ada nur yang zahir, ada nur yang batin. Nur yang zahir matahari, lampu, bulan itu nur. Tapi nur yang batin yang menerangi kolbu. Karena kita ada cahaya, kita bisa baca Quran. Ya tak? Itu Quran. Tanda-tanda orang kolbunya bercahaya, ini bisa memahami isi Al-Quran. Berarti cahaya dan kedua itu bukan cahaya fisik. Cahaya di situ artinya ilmu. Itu kalam dari guru Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Lalu apa hubungannya dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dek kawan tak bayang dunia Allah tu cahaya menyatu jo alam. Itu kan kurang ajar memahami itu tuh. Itu memahami Allah tu fisik, berarti Allah itu bukan fisik. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Hafalkan surah Asy-Syura, surah Musyawarah ayat 11. Surah mana? Pertengahan ayat. Laisa kamitslihi syai'. Coba. Laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu benda manapun yang sama dengan Allah. Maka Allah bukanlah benda. Cahaya itu dalam bahasa Arab disebut jism, benda halus, jismun latif. Ciri-ciri dari benda yang menempati. Cahaya kok ada ruangnya tak? Masuk ke ruang. Allah itu cahaya tapi bukan benda. Maka Allah tidak menempati suatu tempat. Paham di situ? Ya. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hakikat dia bersamamu dimanapun kamu berada. Tapi bukan jisim, bukan benda. Jadi jangan Allah jadi tubuh lah nanti. Allah jadi benda nanti. Ya. Kurang pas itu ya, tak sopan itu. Lanjut. Terakhir, masih ada? Masih ada. Ya. Nabi Muhammad SAW barang siapa yang cinta Allah, pandanglah posisi Allah pada qalbu. Pertanyaannya, apakah qalbu itu? Yang kedua, bagaimana cara melihat posisi Allah pada qalbu kita? Terima kasih. Itulah kelemahan bahasa. Posisi nanti bayang dengan cara toga.
posisi yang terbayang dan cara dua. Bukan begitu. Allah itu bukan benda. Maka kalau disebut bagaimanakah makom atau posisinya Allah, itu jangan dibayangkan benda, ya. Jadi seseorang bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, tuan syekh, bagaimanakah makomku di sisi Allah? Itu pertanyaannya. Apa jawaban gurunya? Seberapa tinggi makom Allah di hatimu, setinggi itulah makommu di sisi Allah. Seberapa penting engkau mengingat Allah, sebanyak itu jugalah Allah mementingkan engkau. Kita lebih banyak ingat Allah atau ingat selain Allah? Jujur-jujur aja. Ingat selain Allah, jujur aja, enggak masalah. Allah suka orang yang jujur, karena Allah pandang kalbu. Apa kata Allah lewat lisan Rasulullah? Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah menatap ke dalam kalbumu. Apakah itu kalbu? Itu lo pertanyaan kawannya. Kalbu adalah tempat Allah menatap dalam diri kita. Mungkin bertanya lo di mana posisi kalbu? Banyaklah tanya mah. Kalbu itu di Quran disebutkan lebih dari 100 kali. Lebih banyak daripada sholat, lebih sering daripada zakat. Apa sebab? Jika orang sholat tidak dengan kalbu, sholatnya tidak diterima. Jika orang zakat tidak dengan kalbu, zakatnya pun tidak diterima. Jika berceramah tidak ada kalbu, indah lo diterima di sisi Allah, ya. Jadi kalau debat kepanjang jawab juta saja, tidak ada kalbu. Jadi kalbu itu apa? Kalbu itu terbagi dua. Ada kalbu sanubari, kalbu dan macam jantung, pusatnya tubuh. Kalau ini sakit, sakitlah sekedar tubuh. Semua yang dipegang tubuh sakit, disebut penyakit jantung. Dan kedua, qalbun nurani. Itu penjelasan Imam Ghazali, ya. Kalbu yang bercahaya. Itulah kalbu yang adanya di alam lain, bukan di alam fisik. Tandonya kita dan kini ko ada sekian alam dalam diri awak. Ada namanya alam kalbu. Kalbu yang itu yang bisa merasa ditatap oleh Allah. Kini coba bisa bayang Tuhan nak? Kan tidak bisa. Itu balo rasanya kamu memandang Allah. Kan puncak daripada agama, engkau beribadah seakan memandangnya. Ledo dan takona. Allah tu wajahnya bentuk apa? Karena ada pertanyaan niko yang salah. Allah kan tidak berwajah dalam arti bentuk. Kata wajah dalam Al-Quran artinya bukan bentuk. Wajah, apa arti wajah? Nabi mengajarkan jika engkau sholat bacalah wajah tu wajahiyah. Kan ustad-ustad becokak di YouTube. Ini wajah tu jo, wajah tu. Gagal fokus. Padahal fokus seharusnya adalah di wajah tunya. Aku wajahkan diriku. Apa arti wajah? Bapak Ibu kalau menghadap kepada seseorang pakai wajah atau pakai punggung? Ya nah, serius. Jadi wajah itu artinya sesuatu yang menghadap. Wajah itu berarti sesuatu yang menatap dan ditatap. Maka jika disebut wajhullah artinya adalah orang menatap kepadanya. Apa yang ditatap? Ada yang menatap nama Allah, ada yang menatap sifat Allah, ada yang menatap perbuatan Allah. Kalau kita melihat hujan enggak gini, gerimis. Lalu kita katakan hujan tuh satu rintik pun diatur oleh Allah, berarti kita sedang menatap ke wajah fiilnya Allah, wajah perbuatannya Allah. Kita zikir, berbincangkan mata, disebutlah nama Allah di kalbu, berarti sedang menatap nama Allah. Jadi ada tambahan definisi kalbu. Apa arti kalbu?
Qalbu adalah tempat menyebut nama Allah. Di dalam Al-Quran didefinisikan masjid. Masjid itu adalah tempat turfa'a, diangkat padanya ismu, nama-nama Allah. Kalau seandainya misalnya ke masjid awak kan larancak kok. Masjid awak runtuh sadonyo, lebih saja menyebut nama Allah, berarti masih ada masjid. Kalau dulu ulama mengatakan qalbul mu'min baitullah, qalbu ulama, qalbu orang beriman itu rumah Allah. Kalau ambo mau ganti step, qalbul mu'min masjidun yu'badu fiha Allah atau yuzkaru fihi ismullah. Qalbu itu adalah tempat menyebut nama Allah. Jadi yang disebut masjid itu sebenarnya apa? Bukan bangunan rancakku saja. Maka bangunan yang rancak itu kalau tidak diiringi dengan zikir qalbu dari para jamaahnya, hilanglah masjid yang hakiki. Yang ada hanya masjid bernama masjid dirar, masjid yang membuat mudarat. Ya, maka nanti masjid kita jangan dijadikan tempat debat, tempat mengaji kitab aja. Jadi baca roh mengurangi debat, banyak-banyak ngaji kitab. Kan guru-guru kita masih banyak, ya. Buat pengajian kitab di situ, ya. Nggak mesti guru tuh masuk ke YouTube, nggak temuek guru tuh dong masuk YouTube. Ya, YouTube terlalu kecil untuk seorang guru dari kampung gitu, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, paham di situ kata wajah, ya. Jadi jangan dibayang-bayangkan Allah itu jisim benda. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah bukanlah seperti itu. Sebab utak itu punya rumus. Apa rumus utak? Tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak pernah dia temui. Pernah enggak utak bertemu Allah? Tidak pernah. Maka jangan pikirkan Allah dan utak. Sebut saja namanya, hayati sifatnya. Nanti Allah akan mengenalkan dirinya kepada kita. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi perbedaannya aliran? Yang kedua, apa benar sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah? Mohon penjelasan lebih. Nan kedua ya nak kece orang di Payakumbuh, ya. Payakumbuh ya orang ya. Hebat nak ini orang Payakumbuh. Tersinggung pak nak? Cak nah. Kece kawan nambo sama pemainan. Dulu sholat di masjid yang ada kuburannya, sholat tidak sah. Pernah belajar rukun sholat Pak? Tidak usah pakai dalil dulu. Rukun sholat yang membatalkan sholat. Layado lata jawe dapat. Layadona dari yang membatalkan sholat di masjid yang ada kuburan. Ada enggak? Tuh kalau paham tuh. Perlu dalil enggak? Jadi enggak usah mau baca dalilnya. Orang tuh gagal faham memahami satu hadis. Satu hadis yang menyebutkan perihal Yahudi ahli kitab. La'anallahu al-yahud wan nasara, atau dalam riwayat lain ahlal kitab ittakhazu, Allah melaknat ahli kitab. Kenapa? Ittakhazu, mereka mengambil, menjadikan apa? Kubur anbiya'ihim masajida, kubur para nabi sebagai masjid. Ada yang sudah pernah ke Yerusalem, ke Hebron? Belum? Nah kami cerita ya, bukan gagah-gagahan. Ketika masuk kepada kuburan Nabi Daud, Tomb of David, kami masuk di situ betul. Kuburan Nabi Daud dijadikan tempat orang tuh sembayang. Ini sembayang mudah melikunya. Bahkan dipeluk-peluknya pusara tuh. Tak tahu ngerti bahasa orang tuh kan.
Tapi orang tuh rapi. Perempuan tidak boleh masuk. Kalaupun masuk ini ada ruang khusus, dipisahkannya mana antara laki dan perempuan. Dan janggutnya lebih panjang pada Pak. Kalah jenggot kami. Ya. Jangan salah paham loh Pak. Orang-orang Yahudi itu menjadikan kubur untuk disembah, atau minimal dijadikan tempat untuk menyembah. Kini kita cek, ada nak surau masjid yang ada kubur sampingnya? Di mana sekolah? Siko. Bukan, kalau kau kuburan umum, kubur tuanku imam. Sebelum ada pandang pemakaman ya, ada di belakang. Mayang dulu masjid ikau atau datuk beliau, inyek beliau? Mayang dulu. Dulu masjid, ku pada datuk nang cewa. Apa hadis palsu tu? Sebelum masjid kau dibangun, atau setelah masjid dibangun baru dikubur inyek beliau, kakek beliau? Syekh Zakaria pendiri tarbiyah dikuburkan setelah masjid berdiri, setelah masjid dijadikan tempat orang ngaji. Ya nak? Kalau orang Yahudi ada kubur Nabi dijadikannya masjid. Kalau kau coba bahasa Arabnya apa? Ittakhazu kubura. Mereka menjadikan kubur, berarti kubur tu ada dulu baru dibuat masajidah. Tu bahasa Arab namanya maf'ulain, dua maf'ul. Ittakhaza, mereka menjadikan, apa yang mereka jadikan kubur. Jadi apa kubur? Jadi masjid. Kalau kita masjid lah ada dulu, baru dibangun, baru dia kubur. Ya. Nggak usahlah pakai kalam imam gitu. Pakai imam mereka selana Syekh Albani. Kata Syekh Albani dalam kitab Tahdzirus Sajid, jangan-jangan mereka orang katanya yang mengikuti Syekh Albani nak baca kitab itu. Tahdzirus Sajid, larangan orang yang sujud solat di masjid yang ada kuburan. Kata beliau, kalau ada masjid, ada mihrabnya, di belakang mihrab ada kubur, solat tidak masalah, solat boleh. Siapa imamnya? Imamnya tidak imam bodoh. Albani. Kalau mau tidak imam ke beliau, sanad kami tidak ke beliau. Ya. Jadi Syekh Albani pun tidak mempermasalahkan. Yang penting ada batas tembok. Kini kubur itu samping masjid. Ndaknya mau sembahyang di situ. Kan kejadian di salah satu simpang. Ada masjid dekat simpang tuh. Ada kubur bapaknya situ di samping. Ndak maunya sembahyang di situ. Ambo bertanya sama Pak, kalau ada orang mati dekat Pak sembahyang di situ, rusak enggak ku? Ndak usah kubur orang mati sampai awak. Yang di dalam kubur itu orang mati bukan? Ada orang mati di muka awak, atau awak sembahyang, batal enggak sah? Batal enggak salat awak? Bijonya kuburan tuh orang mati, awak sembahyang di sampingnya, batal enggak salat awak? Ya enggak batal kan? Apa urusannya salat batal karena ada kuburan di masjid? Nggak ada urusannya, nggak ngerti fikih berarti orang tuh. Sebab Syekh Albani tidak berfikih, dia buat fikih yang baru. Dia mengkritisi Imam Abu Hanifah Hanafi, mengkritisi Imam Malik Maliki, mengkritisi Imam Syafi'i mengkritisi Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Dikritisi sadonya. Dia merasa setara dengan mereka. Itulah problemnya. Khuyila ilaihi anau mujtahidun mutlak. Ini mengiranya lah mujtahid mutlak. Ya tidak masalah, silakan. Berarti buat mazhab baru, mazhab Albani. Tak masalah loh, Pak. Ya. Bapak Ibu, kalau ada kuburan, awak sembahyang batal ada akidah awak? Apa rusak akidah awak gara-gara kuburan?
Atau kita kok penakut kepada kubur? Jangan-jangan katanya orang di kubur itu tidak bermanfaat lagi, sudah mati, tidak ada berdaya. Lalu kenapa salat bisa batal karena itu? Terakhir, kiranya kita buka coki. Syekh Albani itu tidak diperkenankan lagi di Madinah karenanya memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi, dan itu direkam dengan baik oleh salah satu guru ahli hadis di Mesir yang waktu itu sedang ada di Madinah, Syekh Said Mamduh. Ditulis di disertasinya sebab beliau menulis tentang ahli hadis di zaman kini. Ini fair, objektif. Dimasukkannya Syekh Albani ke daftar ahli hadis, dimasukkan. Maka kita memasukkan dia ke daftar ahli hadis, tapi tidak bersanad. Tapi dibuka lah di situ rahasianya. Syekh Albani menfatwakan keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Bah kira-kira ya kurang ajar, nah? Kurang ajar itu Pak. Mazhab gagal faham. Apa urusannya batal sholat dengan kubur? Kan ada urusan. Ya, ada lah lebih. Bab Allah, alun Pak Imam, habis kecil beliau. Allah dulu Pak yo, kita kapidah tempel. Bapak Ibu yang bukan Allah, akidah Ahlussunnah itu sederhana. Akidah yang diriwayatkan dari Nabi. Nabi meriwayatkannya kepada sahabat-sahabat terus berlanjut sampai ke guru-guru kita sampai kini. Maka jaminan akidah kita sahih, kita berguru kepada seorang guru atau beberapa guru. Jadi kami menghimbau, mari hidupkan lagi tradisi berguru, ngaji kitab risiko, ya, baca kalam-kalam yang indah. Ya. Kalau ada nanti singgung, mohon maaf, emang maksud kamu menyinggung. Semoga kajian itu diridai oleh Allah SWT. Kita yang hadir diterima sebagai hambanya, kita yang hadir dianggap sebagai umat Nabi Muhammad yang patuh kepadanya. Dengan segala macam dosa yang kita punya, semoga Allah menutup aib kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman rahim karim azim, salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya ghafar ya ghafur, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pemaaf. Dosa kami banyak, kesalahan kami tidak terhitung. Mata kami penuh dengan maksiat, telinga kami penuh dengan kebergunjingan, tangan kaki kami penuh dengan syubhat, hati kami penuh dengan kegelapan, hati kami kadang penuh dengan kebencian, hati kami kadang penuh dengan kelalaian. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunilah kami, ampunilah semua yang hadir malam ini. Ya Allah, angkatlah derajat kami berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kami sedikit salawat wahai Allah, meskipun kami sedikit salawat wahai Rasulullah, tolong terima kami sebagai umat yang masuk ke daftar orang-orang yang Engkau beri syafaat. Allahumma bihaqqil Quran faj'alna min ahlil Quran. Ya Allah, dengan kemuliaan Quran, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, orang yang hadir malam ini sebagai ahlul Quran, cinta Quran. Ya Allah, salat kami tidak khusyuk, zikir kami tidak ikhlas, tapi Engkau maha pengertian. Innaka alimun bidzati sudur, Engkau maha tahu bagaimana kurangnya kami. Maafkan tidak khusyuknya kami, sempurnakan kekurangan kami. Bi'azzatika ya Rabb fa'azna, bi'azzatika ya Rabb wa bijalalika ya Rabb fa'akmilna. Ya Allah, dengan kemuliaan, kesempurnaan, maka sempurnakanlah kekurangan kami, tutuplah semua aib kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi